Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pencinta tanaman hias? Kembali lagi bersama saya di Hendoang Channel, yang mana channel ini mengulas tentang seputaran tanaman hias dan juga proses ataupun perawatannya ya. Oke, untuk edisi di pagi kali ini kita akan mencoba memangkas pokok pohon pucuk merah yang ada di belakang saya ini ya teman-teman semuanya ya, yang mana di belakang ini ada motif bebek yang beberapa bulan lalu telah saya lakukan pemangkasan, dan ini pemangkasan rutin ya, dan rencana saya akan memangkas sedikit saja. Nanti jika memang ada dahan yang belum tumbuh daunnya, masih kita biarkan, masih proses seperti biasanya teman-teman, karena memang prosesnya masih cukup panjang ini untuk yang pokok pohon di belakang saya ini. Dan semoga saja hari ini hasilnya bisa memuaskan ya. Kita akan mencoba dulu melihat bagaimana keadaan pohonnya setelah beberapa bulan kita tidak melakukan pemangkasan. Oke teman-teman, ini pokok pohon pucuk merah yang akan kita pangkas hari ini, dan ini bisa dilihat bagaimana keadaannya sekarang. Yang untuk bermotif bebek ini sudah begitu rimbun daun-daunnya, bisa dilihat ya. Dan di sini tentunya kita akan melakukan pemangkasan ringan, dan saya juga ditemani ini ada anak perempuan saya ataupun anak gadis saya, dia juga ikut melakukan pemangkasan dan melihat. Dan ini bisa dilihat ya, sudah cukup subur dan rimbun daunnya, udah lumayan bagus ini teman-teman. Dan semoga saja pemangkasan hari ini hasilnya bisa memuaskan. Dan ini sudah cukup rimbun untuk di bagian atasnya ini, untuk di bagian badan ini teman-teman ya, bisa. Dan kepalanya semoga saja yang selama ini kita terkendala bisa segera jadi bentuknya, walaupun di sebelah sini ada masih rongga ini. Oke, langsung saja teman-teman kita lihat proses pemangkasannya ya. Ya, ini teman-teman saya memulainya dari bagian sayapnya ini teman-teman, dari bagian belakang yang dekat ekor. Dari sini saya mulai ratakan, dan untuk merapikan sayapnya dulu, karena saya masih melihat dulu ini teman-teman, karena belum tahu apakah memang setelah pertumbuhan daunnya ini semakin rimbun, apa dahan yang dulu kosong sekarang sudah terisi ataupun belum. Jadi kita masih lakukan pemangkasan ringan dulu. Jika memang nanti ada yang motif harus dibentuk ulang, terpaksa kita lakukan pembentukan ulang ya. Dan ini untuk bagian atasnya yang masih di posisi bagian sayap ya, saya lakukan perlahan dulu teman-teman. Untuk dari bagian belakang, nah ini saya coba rapikan untuk melawan arahnya dari bagian depan teman-teman, untuk sayap yang di depan. Dan saya juga mencoba untuk memangkas bagian badannya ini, saya lakukan secara perlahan karena memang untuk bentuk dan motifnya sudah mulai terbentuk dengan sempurna. Jadi saya hanya
mengimbangi dengan gaya dan bentuk yang ada saja, dengan melakukan pemangkasan perlahan saja ini untuk melihat bagaimana motif yang kita harapkan, apakah memang sudah mulai sempurna bentuknya ataupun belum. Ini memang juga sudah cukup lama teman-teman saya biarkan, karena saya memang masih menunggu proses pertumbuhan dahan dan ranting. Untuk beberapa bulan yang lalu saat dilakukan pemangkasan memang masih banyak beberapa dahan dan bagian yang belum sempurna. Jadi untuk proses saat ini saya lakukan dulu pemangkasan ringannya dulu. Nanti kalau memang ada motifnya yang sudah hilang, saya terpaksa harus melakukannya lagi untuk pembentukan. Memang ini sudah cukup rimbun ya teman-teman, bisa dilihat untuk bagian daunnya. Jadi semoga saja nanti memang tidak ada kendala lagi dalam untuk menunggu dahan ataupun rantingnya yang belum terisi. Ya kemungkinan nanti kita lakukan pemangkasan sedikit begitu dalam ini teman-teman, karena mungkin untuk merimbunkan daun-daunnya untuk beberapa bulan ke depan agar bisa terlihat sempurna. Nah ini untuk bagian sayap yang sebelahnya ya teman-teman, bisa dilihat saya juga melihat untuk di bagian sebelah kanan tadi, karena untuk menyeimbangkan bagian sayapnya teman-teman, agar nanti dia bisa seimbang posisi ketinggian sayapnya. Jadi ya kita memang harus sedikit teliti ya teman-teman, tidak bisa terburu-buru dalam melakukan pemangkasan ini. Walaupun proses cukup lama dan membutuhkan waktu yang lama, yang penting kita sabar saja dulu ya, agar kita nanti bisa menemukan hasil yang maksimal. Nah ini sudah mulai terlihat bagaimana sayapnya teman-teman. Sudah bentuk dan motifnya sudah mulai sempurna untuk bagian sayap sebelah sini. Dan saya ini untuk menyeimbangkan ketinggian sayap sebelah kiri dan kanannya ini teman-teman. Jadi melakukan pemangkasan bagian sayap atas ini sedikit sambil melihat-lihat yang untuk sebelah kanannya tadi. Nah ini untuk sayap bagian depan. Bisa dilihat ya teman-teman, ini saya lakukan lagi yang bagian ujungnya ini. Dan memang untuk beberapa bulan yang lalu untuk bagian sayap kiri ini memang sudah cukup diketahui daunnya sudah cukup bagus dan mulai sempurna bentuknya ya. Nah ini untuk bagian bawahnya saya ratakan juga. Dan ini saya coba lakukan pemangkasan untuk bagian badannya teman-teman, yang untuk di sebelah sini memang tadi belum saya pangkas, jadi memang saya lakukan bertahap dan bergantian dengan yang sebelah kanan tadi. Jadi ini masih melakukan pemangkasan untuk di bagian badan yang sebelah kiri dari pohon pucuk merah ini. Bisa teman-teman lihat ya, ini untuk bagian depannya. Kita dalam proses pembentukan badan. Nah, dan saya juga mulai mencoba untuk membentuk ekornya, walaupun bentuk ekornya belum sempurna, pertumbuhan dahannya yang masih banyak kosong dan tertinggal ya teman-teman. Jadi ya untuk proses kali ini apa adanya dulu untuk bagian ekor ini. Tidak bisa kita paksakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena memang beberapa dahan masih belum tumbuh. Jadi ya kita bersabar saja. Dan posisi saat ini saya lakukan untuk bagian badan yang untuk depan di bawah leher ya.
Kalau di sini sih memang sudah mulai bagus untuk pertumbuhan dan perkembangannya, jadi tidak begitu sulit untuk dilakukan. Nah, ini mungkin kesulitan yang akan saya alami ini dari video sebelumnya juga untuk bagian kepala ini ya teman-teman. Saya masih tetap kesulitan dan juga proses pertumbuhan daunnya masih cukup lambat teman-teman. Jadi ya harap maklum saja, karena untuk proses pembentukan kepala ini saya belum begitu bisa memahaminya ataupun menentukan motifnya bulat atau bagaimana. Ya kita usahakan saja sebisa mungkin lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti apa pada video ya, inilah apa adanya. Dan semoga saja memang suatu saat nanti untuk bentuk kepalanya bisa sempurna menyerupai bentuk kepala bebek, dan dengan kondisi daunnya juga sudah bagus ya. Nah, ini untuk bagian sebelahnya saya juga lakukan pemangkasan untuk bagian kepalanya. Jadi ya kita hanya menyeimbangi saja ini teman-teman, bentuk sedikit bulatannya. Kalau untuk posisi mulutnya memang belum bisa saya tentukan teman-teman, untuk pertumbuhannya cukup lambat ini, jadi harap dimaklumi ya dalam proses pembentukan kepala ini. Nah, ini bagian mulutnya saya masih sedikit kebingungan dan kesulitan karena pertumbuhannya jauh tertinggal, jadi cukup sulit saya melakukan untuk membentuk bagian mulutnya ini. Dan mungkin ini saya hanya merapikannya saja, dan semoga saja hasilnya cukup baik ya. Oke teman-teman, kita lihat saja langsung hasil pemangkasan kali ini. Oke teman-teman, ini hasil pemangkasan kita hari ini, yang mana ada sedikit perombakan ini kelihatannya, dan juga saya hampir memangkas ke terlalu dalam ini teman-teman, dikarenakan saya sudah mulai menemukan dahan-dahan yang dikala itu belum tumbuh, dan ini sudah mulai tumbuh. Sengaja saya kurangi agar daunnya besok bisa tumbuh lebih rimbun lagi ya. Jadi sedikit dalam ini pemangkasan yang saya lakukan, jadi ada terlihat banyak rongga-rongga yang kosong ini. Nah, untuk di sini saya lakukan perubahan total ini untuk di dekat bagian ekornya teman-teman, karena saya baru mulai menemukan dahan dan untuk proses pembentukan di bagian ekornya ya. Jadi terlihat begitu kosong. Dan ini untuk bagian sayap-sayapnya sudah mulai sempurna, walaupun masih ada sebagian yang belum bagus untuk pertumbuhan daunnya teman-teman. Untuk bagian badan seperti sebelumnya masih stabil, masih bagus, hanya sedikit saja pertumbuhannya sudah melebar. Dan di bagian ini tadi saya kurangi juga. Nah, untuk di bagian kepalanya ini teman-teman bisa dilihat ya, walaupun belum sempurna tapi ya lumayan lah. Ini yang kendala saya, sering belum bisa membentuknya teman-teman, karena sulit menentukan bentuk kepalanya. Untuk sampah-sampahnya nanti sore kita akan bersihkan ya, mohon maaf dulu. Dan cukup sekian dulu teman-teman untuk video saya kali ini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung channel saya. Saya doakan teman-teman selalu sehat selalu, dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe,
karena channel ini bertujuan untuk kita berbagi inspirasi dalam perawatan tanaman hias maupun pohon pucuk merah. Oke, saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.